Pas mendekati jam tepatnya lah setengah 1 kan, tiba-tiba kayak ada yang lemparin barang. Kok suaranya makin mendekat. Terus lu samperin apa enggak itu? Disamperin, udah disamperin. Gua lari tuh kan, lari sampai pintu. Bro, bangunin teman gua. Ayo bangun. Ah, udah malam kata teman gua kayak gitu kan. Dia malah lanjutin tidur. Lama kelamaan ada lagi. Pas begitu keluar. Di luar tiba-tiba ada Sosok. pocong. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pradana Misteri Show. Jadi hari ini episode pertama. Aduh, beneran gua masih agak galau sih. Channel sebelumnya tuh hilang cuy. Tapi nggak apa-apa, kita nggak patah semangat. Kita lanjutkan lagi ya guys ya. So hari ini kita kedatangan narasumber. Namanya siapa? Adit bang. Santai nih, kita ngobrol bang. Nggak usah. Iya. Nah, orang asik guys. Dia dikit-dikit ketawa. Tawa lagi dong. Net. Bang, lu kesibukannya apa nih hari-hari ini bang? Gua ya gitulah sebagai gimana sih? Lu masih kerja? Kerja. Oke. Nanya dulu, nama lu siapa? Nama lengkap gua Aditya Praptadi Putra. Oke, jadi tadi gua udah ngobrol di belakang itu, dia ada mau membawakan cerita di pesantren gitu, kejadian misteri atau horor gitu guys. So gimana kelanjutannya? Intro dulu. Oke bang, itu awal mulanya dari mana nih bang? Awal mula Itu pesantrennya di mana sih? di Garut. Itu di Garut. Nama pesantrennya? Pesantrennya Pondok Pesantren Miftahul. Nggak usah disebutin, pesantrennya nggak usah disebut. Terus kejadiannya gimana bang? Yang Kejadiannya menurut lu serem? Serem ya gitulah. Gimana tuh? Disebut serem ya, kayak pantangan aja gitu. Oh, ada pantangannya. Kayak pantangan kan, kalau misalkan masuk pesantren ya pasti ada pantangannya. Pasti ada. Pasti ada. Semua pesantren tuh pasti ada pantangannya. Pasti ada pantangannya. Misalkan kayak gua baru masuk terus abang udah lama ngaji, pasti pasti bakal, kalau nggak makanan yang diambil pasti ada lah. Apa gitu, kadang-kadang dikerjain supaya kita itu mikir bahwa belajar itu nggak semudah gimana sih, kayak Sorry gue potong. Kalau misal kita ngelewatin pantangan gitu, apa yang bakal terjadi ke kita? Ya apa sih, kalau misalkan kita ngelewati pantangan, gimana kitanya aja. Kalau kitanya kuat mental plus berani, pantangan itu akan membuahkan sebuah hasil. Contohnya kayak hafalan gitu kan. Jadi itu gampang juga ngapalin sesuatu. Kayak hafalan, terus kayak disukai sama Wanita? Enggak wanita juga anjing. Apa tuh? Sama, kalau menurut gue sih kalau pas di pesantren diajak ngobrol sama kiai juga udah enak serius. Soalnya jarang banget. Ini lu pesantren pas umur berapa bang? Maksudnya SMP gitu? Enggak, SMP. Kayak kalau diibaratkan, kalau di Garut nih disebutnya ngalong gitu. Oh, ngalong. Ngaji malam, cuman kadang-kadang gua kayak mondok gitu, tidur di itulah istilahnya apa sih, tidur di kobong. Kobong itu apa nih? Kan banyak penonton yang nggak tahu di kobong itu apa bang? Kobong itu kayak kan di pesantren. Oh, yang berturut-turut naik tingkat 2 ya. Nah itu yang jadi itunya itu di lantai 2 tuh. Di lantai 2 yang Di lantai 2. gimana ceritanya? Awal-awal kan ya ngerokok gitu kan, ngerokok. Oh, lu bandel tuh, sempet bandel tuh ya? Bandel. Kan ngerokok kan nggak boleh kan di pesantren? Ngerokok sih boleh-boleh aja, asal Lihat waktu. tahu aturan juga lah.
Terus gua ngerokok tuh sama teman, lagi ngerokok. Berdua nih. Enggak berdua, banyak kan bang. Oh, Banyak kan, rame-rame. rame-rame. Pas udah jam 12 bubar tuh, pada bubar, sisa bertiga kalau gak salah bertiga. Ada teman gua tuh yang apa sih, sepupu keponakan. Keponakannya guru ngaji gua tuh berdua. Nah gua sendiri tuh tidur emang bertiga tuh kan. Udah gitu salahnya mereka udah pada tidur. Gua malah main HP. Lu main HP sendiri? Main Yang HP lain udah pada sendiri. tidur tuh, Udah rata. pada tidur. Pas mendekati jam 1, jam tepatnya lah setengah 1 kan. Tiba-tiba kayak ada yang lemparin barang. Kan kalau di lantai itu kan, di lantai 2 kedengeran kan? Enggak, gue menanyakan orang-orang pada tidur nih. Pada di kasur. Kalau lu itu belum, masih melek kan? Lu di mana posisinya? Posisinya masih di tempat yang sama. Di tempat tidur. Di kobong. Di kobong. Oke, ada yang nimpuk lu nih. Bukan ada yang nimpuk. Ada yang ngelempar barang. Ngelempar barang. Suaranya dari luar ruangan. Luar ruangan. Terus pas di situ lu beranggapan apa? Oh, gue berani atau lu enggak, ketakutan? gua di situ rasa takut ada, cuman penasaran kayak. Oh, berarti lebih gedean rasa penasaran. penasaran. Enggak berani, cuman penasaran. Penasaran. Rasa takut ada sih, cuman yang bikin gue yakin itu penasarannya. Lu samperin tuh. Enggak, awal-awalnya enggak disamperin, lama-kelamaan suaranya makin mendekat. Salahnya gua kan kalau misalkan pakai HP kan, kalau ada yang makhluk kayak gitu kan kelihatan. Gua gak bawa HP sama sekali, nyelonong lah. Kok suaranya makin mendekat. Posisinya kata gua, kok bisa apa sih, kayak ada suara tapi gak ada orang. Kayak radio tuh, ada suara gak ada orang. Kok bisa, kata gua seperti itu. Terus lu samperin apa enggak itu? Disamperin, udah disamperin. Gak ada orang kan? Gak ada orang. Gua lari tuh kan, sampai pintu. Duh. Gua ngebangunin teman gua, ayo bangun. Udah malam, kata teman gua kayak gitu kan. Iya. Dia malah lanjutin tidur. Gua di situ tidur juga. Tidur juga. Tapi tidurnya ada rasa takut, enggak langsung melek. Enggak langsung merem maksudnya. Enggak langsung merem. Kayak pura-pura tidur gitu ya. Pura-pura tutupin. tidur. Lama-kelamaan ada lagi. Penasaran kan? Ya, kata gua, kemana ini? Udah gua tinggal sendiri. Lu gak mau mencoba membangunin temen lu gitu? Ya kan udah dicoba bang, tapi nggak ada yang bangun. Mereka mungkin kecapean lah. Iya. Ya maklum. Pas begitu keluar di luar tiba-tiba ada di luar sosok si apa sih, sosok pocong. Pas yang lu lihat bentukannya gimana itu? Bentukannya kayak dia mandangnya kan, posisinya ini kan pondok pesantrennya. Nah ini jalan, nah posisinya dia lagi ngelihat jalan. Pas gua lihat, astagfirullahaladzim, kata gua langsung gini, gua udah masuk tuh. Pocongnya ngebelakangin lu apa ngeliat ke lu? Enggak, ngelihatnya ke posisi sebelah sana. Berarti nggak saling tatapan? Enggak lah, kalau tatapan buset serem. Besoknya gua gak berani cerita sama siapa sampai sekarang pun gua masih lu pendem? Belum berani cerita sama yang di pesantren. Terus gua gak, kan posisinya si pesantrennya itu dekat sama rumah gua. Gua pas malam Selasa gua pulang, maksain jam 11:30. Jam 11:30 lu balik dari pondok ke rumah karena posisi rumahnya lu berdekatan. Posisinya juga rumah gua kosong, nggak ada siapa-siapa. Gua takut kan ada barang yang hilang gitu. Maklum lah, gua positifnya takut gimana gitu. Itu di kampung? Maksudnya pelosokan atau enggak? Enggak sih, enggak terlalu pelosokan. Enggak terlalu banyak pelosokan. Rumah warga lah ya. Banyak rumah warga. Terus ada yang tempat penggilingan beras tuh enggak? Kayak padi gitu digilingkan, proses Oh iya tahu. Nah di tempat itu dulunya itu lapang koli, cuman gara-gara dibelah jadi rumah, cuman sisa si penggilingan beras itu doang. Berarti udah nggak aktif tuh mesin? Udah aktif sih, masih dipakai, cuman di situ masih ada sosok yang nungguin gitu. Beredar juga. Udah pada tahu lah. Tapi lu sendiri pernah ngeliat? Gua sendiri justru pas di malam itu gua ngelihat sendiri. Gua nyangkanya karung. Ternyata pas gua, lah kok karung ada di tembok gitu. Posisinya di tembok, berdiri lagi. Lah kok karung, kata gua.
ada di tembok. Akhirnya gua sorotin pakai baterai, ngilang cu. Bilang Gua jadi tanda tanya lah, itu apaan? lu kabur. Nggak kabur, malah gua cariin masuk ke dalam. Lu emang orangnya tuh penasaran ya bang? Penasaran. Gua masuk ke dalam, kagak ada siapa-siapa kata gua. Gua masih gini kepala, yang tadi siapa kata gua. Udah gitu, ya udahlah, lupain aja tuh, lupain. Gampang banget lupain. gua ke rumah tidur. Terus besoknya gua mandi kan, si posisi WC umum kan, mandinya di WC umum. Emang masih pedesaan lah, Pedesaan. tahu, pedesaan. Mandinya di WC umum kayak di sawah-sawah gitu. Iya kan. iya. Mandinya gua pas azan maghrib. Kan nggak boleh mandi di azan. Emang berangkatnya sebelum azan maghrib. Nah gua pulangnya sudah azan maghrib. Lu mandi tuh. udah tuh kan, pas udah selesai azan, udah qomat, gua masih kayak udah kayak santai aja gitu. Udah gitu kan, lanjut pas pulang tiba-tiba kayak ada yang lewat Sekibaran ya. ini mah lewatnya nyantai bukan nyantai. Dia kayak naik sepatu roda nggak bang? Jadi nggak ngelangkah begini langsung. Gua gak ngelihat itunya bang, gua gak ngelihat ke bawah. Yang gua lihat cuman kayak badannya doang. Badannya gitu. doang. Iya maksud gua kayak nggak ada langkah gitu. Jadi dia kayak naik sepatu Nggak ada roda, langkah, kayak naik kayak skateboard gitu. lah. Gitu cepet Gitu. kan? Nah itu orang apa siapa yang bikin itunya? Semua serba biru, kayak bawa ember biru juga. Lah kata gua. Biru. Gua liatin aja terus. Tiba-tiba kan ada pagar. Pagar itu si itunya kayak lolos aja ngelewatin pagar. Nembus. Nembus. Buset kata gua. Udah gitu gua diem aja dulu. Kalau itu pas penampakan apa sih? Itu yang maghrib. Masih ada almarhum bapak gua kan? Sudah. Masih ada. Gua ngobrol tuh. Gua ngobrol ke bapak gua. Gini. Ya udah gak apa-apa. Lupain aja, anggap itu teman kata bapak gua gitu. Tiba-tiba bapak gua ke belakang rumah, dia kayak ngobrol gitu. Padahal posisinya sendiri. Lu ngeliat bapak lu ngobrol apa dengar suaranya doang? Ngeliat pas gua buka pintu kan, bapak gua ngobrol sendiri sama siapa kata gua. Kedengarannya gini kak, kedengarannya ini apa sih dia ngomongnya kan, gua emang turunan Sunda kan, semua keluarga ngomongnya bahasa Sunda, ngomongnya gini kan, nges mana tong ngaganggu deui anak urang, lamun sakirana ngaganggu deui mana urusan yang urang, ngerti gak? Gue ngerti. Jangan ganggu anak saya gitu. Nah udah gitu kan, gak tau ngomong apa-apa lagi. Gua tuh emang posisinya abis maghrib kan, gua berangkat ngaji. Terus pulang ngaji gua tanya sambil mijitin bapak gua tanya tuh, tadi ngobrol sama siapa? Enggak, kata bapak gua sambil ketawa-ketawa. Sambil ngalihin bapak lu. Sambil ngalihin. Pas udah gitu, emang kalau ketemu apa sih, kalau ngelihat yang kayak gitu suasananya kayak gimana? Kata bapak gua gini, kalau ketemu jin, setan, belum ada apa-apa. Kalau apa sih namanya? Siluman agak merinding. Sini belakang ya, merinding. Lebih merinding lagi orang yang bunuh diri datang, lebih merinding lagi. Misal ada teman lu bunuh diri nih, tuh sosoknya datang Lebih paling merinding lagi. Lebih merinding, semua bulu itu kayak berdiri. Merindingnya sumpah kata bapak gua. Karena dulu dia didatangin sama sosok orang yang bunuh diri, tapi gak tahu siapa. Kayak awalnya lewat mimpi datangnya, kalau bapak gua kan kalau misalkan ada apa-apa bangun tuh jam 12 langsung larinya ke pemandian umum itu. Langsungnya emang di situ banyak. Itu pemandian umum dekat dari rumah? Deket, nggak jauh lah, paling cuman 15 meteran, nggak bakal jauh. Terus udah gitu kalau ada apa-apa bapak gua pasti larinya ke situ. Justru hidup gua dari kecil dipenuhi dengan mistis bang. Seru. Terus gimana? Kalau apa sih dari kecil kata emak gua, pas gua lagi dikandung tuh kan, emak gua katanya kan emang di rumah gak ada WC posisinya kan, harus ke tempat umum itu. Ke tempat jam 2 pagi
emak gua ke apa sih WC umum. ke WC umum itu tiba-tiba ada siluman ular yang pengen megangin perut emak gua Itu malu sendiri ke belakang. sendiri emak gua sendiri. Udah gitu kan sama emak gua gak dikasih. Wallahu alam kalau dikasih Iya, gak lu tahu udah seperti ada. apa. Lu nggak bisa podcast di sini bang. Wallahu alam gua juga gak tahu kalau dikasih. Untuk apa namanya kamar mandi tersendiri itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada sampai masih sekarang. ada. Aktif bahkan airnya kalau misalkan itu gua minum mentah saking enaknya bang airnya itu seger. segar. Itu langsung dari gunung. Nggak dari gunung sih, cuman si airnya itu keluar dengan sendirinya dari tanah gitu loh. Oh, kayak air zam-zam gitu, keluar dari tanah. Keluar dari tanah. Mata air, sumber mata air. Mata air. Aktif ya. Seru di situ gua dengar dari tetangga semua, emang semuanya pernah ngeliat di situ. Mayoritas tuh pada lihat lah. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu udah dianggap hal seperti biasa. Tapi menurut lu pernah manggil orang pintar nggak sih bang? Itu menurut lu itu apa si sosok ular itu ngapain? Dia ada niatan jahat atau enggak di situ? Nah kan kalau itu kan apa sih bapak gua juga kan emang bisa. Oh iya orang. Gua nanya penasaran sampai sekarang nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban, nggak tahu kenapa. Nah itu tuh kan gua awal-awal dari kecil emang apa sih kayak penakut gitu. Dari kecil gua penakut. Kalau kemana-mana mau apa sih mau ke warung gitu kayak disuruh kan ke warung malah malik minta nganter. Minta diantarin terus. Kebanyakannya kayak takut gitu terus gua diuji sama bapak gua cu. Ayo katanya bilang ke gua mau mancing. Mau mancing. Kirain gua bapak gua ada gitu. Gua kayak pas masuk lah kok banyak orang kata gua kirain. Banyak orang tuh di pemancingan lagi pada mancing. Kirain gua kan orang itu semua orang. Kok banyak kan kata gua kirain cuma berdua doang. Rame. Udah gitu kan gua masuk tuh. Gua ngeliat kiri kanan lah bapak gua kemana. Kan kelihatan kan emang posisinya dekat. Bapak gua kok jalan pulang, gua kiranya mau ngambil umpan. Nah kok kata gua kok pulang sih. Gua lanjut tuh. Posisinya di sini ada orang cuman nggak kenal gua nggak kenal. Ada sih. Dari mana bang katanya begitu. Diem. Dari mana malah diem. Kata gua dalam hati gini, ini orang turunan Bu Haji turunan Pak Haji kali ya. Haji Bolot kata gua emang belum tahu titik polosnya di situ. Ini masih rame tuh. Setelah bapak lu udah keluar masih rame nih. Masih rame. Gua asik aja terus mancing tuh. Tiba-tiba gua kan emang penasaran kalau misalkan itu pengen banget ngobrol gua dah. Serius kayaknya mulut gatel kalau gak ngobrol. Samperin tuh. Udah disamperin. Dari mana? Dari tadi di sini gua katanya. Iya maksudnya asal dari mana? Asal gua jauh bre, di mana kata gua. Kalau diceritain lu gak bakal paham, lu masih bocah katanya, dia bilang gitu. Terus gua itu kan apa sih lanjutin mancing. Tapi gimana sih kayak gua mancing gitu. Mereka kayak duduk posisinya kayak lagi mancing tapi gak bawa joran. Tapi ikan ngumpul. Tapi dia gak bawa pancingan sama sekali. Oh ikannya udah ada di samping-sampingnya. Di jaring lah kalau. Di jaring ya. Lah kok kata gue heran. Tapi yang bikin herannya lagi dicek itu kalau misalkan gue posisinya lagi jauh tuh kayak banyak ikan, dicek diangkat gak ada. Kosong. Tapi orang-orang masih rame tuh. Masih rame. Lah kok aneh kata gue ini kan dipanggilnya koja kan. Iya koja usaha kata gue gitu kan. Punya gua katanya. Nurang. Oh iya kok banyak ikannya pas diangkat. Kok kagak ada. Hilang tuh sisa jaringnya doang. Pas gua kok gak ada ikannya. Lu kayak itu aja gak bisa ngelihat katanya. Kagak ada katanya. Pas gua deketin tuh kan, gua mancing kayak kesurupan bang.
ikan ikan itu kayak gimana sih, kayak ada penariknya gitu, tiba-tiba pelampung wah udah sekali ngelempar dapat gitu terus. Hoki ya ibarat Iya, kata ya. ibarat kata hoki gitu. Terus nah kok tumben-tumbenan kata gue, dari tadi di situ gue gak dapat, giliran di sini gue dapat kata gue. Nah mati gitu. Tapi bapak-bapak yang tadi masih ada nggak yang di samping lu tuh, yang lu ajak ngomong itu kan dia kan nggak jawab tuh. Itu Bapak-bapak yang awal. itu tiba-tiba ngilang, Udah nggak ada. udah gak ada. Tapi Mana orang-orang yang perasaan lain- ini dikunci kata gue, perasaan dikunci, tapi lama-lama dari misalkan 8 sisa 5 sisa 4 sisa 3 berkurang. Lama kelamaan yang di samping gua doang lah. Bisa berdua tuh. Pada kemana kata gua gini, kemana bang yang tadi kemana, dia gak jawab tuh. Gua ya udahlah lagi mancing, dia lagi mumet kali gak dapet. Iya. Lu dapat mulu. Gua pikirinnya ke situ, lanjut gua terus. Tiba-tiba pas giliran gua ngeliat ke samping udah gak ada, udah ikan di situ gak mau itu lagi, Gak mau lagi. gak mau makan lagi gitu. Tapi ikan-ikannya masih ada di samping-samping lu. Yang tadi lu Nah dapat sebelumnya. justru itu posisinya jaringnya nggak bolong, cuman ikannya Ikannya ngilang. Padahal ikan udah ada di darat semua. Posisinya itu gitulah, kok bisa selama kelamaan saking apa sih kayak merinding kan. Emang posisinya gua pas waktu itu gua penakut, gua merinding, gua manggil bapak gua tuh. Pak kata gua, pak, teriak Datang. ayo sini kata bapak gua. Nggak datang sih, ayo sini, ini kunci. Enggak, buka doang kata bapak gua. Gua samperin tuh sambil lari-lari, malam gua sampai jatuh semua basah, jatuh ke selokan. Oh, keselokan. Basah, udah ganti baju dulu, bapak gua terus ngomong, yang tadi yang lu ajak ngomong itu tahu siapa enggak kata gua gitu kan. Terus kata bapak gua, itu sebenarnya bukan orang. Bukan orang kata bapak. Gua tanda tanya tuh kan, nah bukan orang, terus siapa? Itu yang lu takutin selama ini, nampakin dirinya. Makanya gua bilang dari dulu gak ada orang yang meninggal gara-gara dimakan hantu. Kata bapak gua gitu. Akhirnya gua kemana-mana gitu, jadinya nggak takut gara-gara ada kata-kata orang nggak bakal meninggal gara-gara dimakan hantu. Nggak ada, jadi cuma paling disengin doang ya. Paling diisengin. Kalau misalkan lu diisengin kata bapak gua, udah tanya aja gini, kalau misalkan dia mau iseng udah pergi, kalau misalkan mau nemenin gak apa-apa dia. Oke, jadi itu aja video dari kita. Ini lumayan panjang ceritanya. Semoga kalian betah. Habis itu besok kita lanjut. Jika kalian pengen diundang seperti Abang Adit ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM Instagram gue di @krisna.0110 cuy. Bang Adit, thank you banget ya Bang Adit udah nyempetin waktu ke sini. Thank you Bang Adit. Jangan kabur, oke? Oke, gue Krisna Pradana. Gua Aditya Gapiadi. Kita pamit undur diri guys. Thank you yang udah nonton.